Kalau Kenzi itu diculik karena dibilang sakti, membawa keberuntungan, itu benar? Enggak. Siapapun yang bersama Kenzi sekarang, saya mohon kembalikan anak saya. Ibu akan berjuang sekuat tenaga, mungkin nyawa sekalipun akan ibu berikan. Asal ibu bisa meluk Kenzi lagi, maafin ibu nak. Jadi ini foto anaknya ya? Iya, Kenzi. Umur 3 tahun. Tapi Ini ini kayaknya foto... umur 2 tahun nih. Umur 2 tahun. Ini 2 tahun ya? Kayak adiknya lah kayaknya. Si adiknya Oke. tadi. Ini kasus kayak begini nih sulit banget sih sebenarnya Nyesek. memang. Aku lihat postingannya Mbak Tesi awalnya. Jadi banyak yang nge-tag ke aku tuh. Iya. Aku lihat udah bulanan gitu loh. Kayak nggak ada harapan tuh. Aku sempat ngeliat usahanya Mbak Tesi untuk ngebantu dan lumayan viral sih beberapa video ya kan ya. Tahun lalu pun juga Bang, 2 tahun lalu. Jadi Mbak Tesi ini pekerjaannya influencer atau apa sih sebenarnya? Cuman ibu rumah tangga kan, Ibu rumah cuman tangga. bantu viralin aja gitu. Oke, tetangga sama ibunya Kenzi. Enggak kenal malah pertamanya itu. Ibu tinggal di mana? Sama kami itu satu kabupaten misalnya Bang. Oh, dari Cuman kan sana. aku lihat di Facebook, jadi kan ada orang hilang nih anak. Udah aku bantu coba gitu. Nggak sengaja lihat di Facebook itu. Oke, Coba iseng-iseng bantuin gitu. terus hubungin. Enggak juga, dibantuin dulu. Terus ada omnya waktu itu. Enggak sama ibunya malah, yang 2 tahun yang lalu itu. Heeh. Sama omnya aku nanya-nanya detailnya gimana. Ya udah aku coba ya Bang gitu. Oke, langsung viral atau enggak? Alhamdulillah langsung viral waktu itu. Oke. Jadi setelah viral aku lanjut update lagi, nanya lagi ada info terbaru nggak gitu sama abangnya itu. Oke. Ya udah dikasih tahu ini ada yang iseng-iseng nih gitu. Katanya iseng neror gitu loh. Neror. Ada yang peneroran juga Bang. Cuman orang iseng itunya. Udah ditangkap polisi ternyata dia iseng gitu loh. Akhirnya ketemu tuh saya lihat di video sama ibunya. Mm-mm. Ibunya Kenzi. Nah itu udah 2 tahun yang ini baru. Yang terbaru. Ini terbaru 2 tahun itu nggak, 2 tahun yang lalu itu nggak sama sekali aku nggak hubungin ibunya, takut ibunya masih trauma apa gimana kan. Aku takut juga ganggu mentalnya dia. Oke, jadi kamu kontak jarak jauh aja via telepon gitu-gitu ya? Sama omnya gitu. Oke. Kamu ngerasainnya gimana waktu itu? Sedih, nyesek sebagai seorang ibu. Itu yang bikin kamu terus-terusan posting terus. Tapi nggak ada hasil. Kamu udah sempat nyoba kemana aja? Paling aku juga minta orang yang aku itu netizen tagin Bang Denny gitu. Oke. Banyak yang aku bilang kayak gitu, Kak Novi. Kak Novi, Kak oke. Novi, kayak gitu aja sih Bang. Tapi dari keluarganya Kenzi sendiri masih sampai hari ini ibu lihat dia mereka masih ketemu nyari. Masih. Oke. Ibunya pun 2 tahun itu Bang, nggak balik ke rumah yang tempat Kenzi hilang itu nggak. Ini baru-baru ini Bang, 2 tahun tanpa sosmed, tanpa liatin barang-barang Kenzi. Ini baru-baru ini, pas viral lagi ini, baru berani ke rumah itu sama liatin barang Kenzi. Oh jadi semenjak kejadian hilangnya si Kenzi dari rumah itu mereka pindah dan Pindah tempat kerja bapaknya. karena Kenzi. trauma. Oke. Jadi harapan ibu yang sudah bantu ngeviralin tentang Kenzi ini apa? Maunya Kenzi ketemu. Sedih banget. Kekhawatiran ibu apa? Takut dia diapa-apain. Takut dia nggak nyaman, nggak aman di luar kan. Anak kecil itu gitu loh. Berarti membantu mencari selama hampir 2 tahun ya? Ibu ngelihat banyak cerita yang dijalanin sama ibu itu. Aku sempat ngelihat ada video orang bilang mirip Kenzi. Ah iya, itu didatengin tuh Bang. Didatengin kan? Itu tetangganya yang bilang. Tetanggaku ada nih anaknya yang mirip Kenzi, cuman jangan bilang aku yang ngomong gitu. Iya, Datang aja langsung gitu. Itu ibunya udah seneng loh Bang. Ternyata pas dilihat ini kepalanya apa? Unyung-unyung. Ya unyung-unyungnya. Kalau Kenzi itu ada 3. Ternyata anak tuh cuman 2 gitu. Sama kalau Kenzi tuh dagunya belah Bang. Ciri-cirinya nggak ada. Padahal udah seneng banget itu. Kaget dong yang punya anak itu. Kaget.
Marah nggak dia? Enggak, cuman senyum-senyum ketawa aja gitu. Oke. Tapi sedih, tambah sedih lah si ibunya. Mm-mm. Ya aku lihat videonya. Tapi tuh. dikasih meluk itu. Abang nengok kan dikasih meluk kok. Iya. Itu yang sebegitunya nyari. Terus aku dengar juga katanya sempat ke dukun ya? Banyak. Dulu tuh banyak. Ibu ada nemenin waktu ke dukun? Enggak, yang 2 tahun itu. Yang sebelumnya bang, yang 2 tahun lalu itu. Yang banyak-banyak ke situ, habis duit juga ke situ. Oh, tapi ibu nggak nemenin Enggak, itu? aku kan bilang aku enggak itu juga, enggak ganggu ibunya juga, cuman nanya jarak jauh aja sama omnya Kenzi gitu. Oke. Berarti ibu di sini sekedar Mantau tulus gitu loh. bantu aja gitu ya. Iya. Harapannya cuma Kenzi ketemu aja ya. Ya udah, saya pengen ngucapin terima kasih. Pesannya udah nyampe ke saya. Jadi saya bisa ngundang ibu sama bapaknya untuk masuk. Iya, Kira-kira apalagi yang pengen disampaikan? Ya, berharapnya dari tempat Bang Denny ini ada titik terangnya lah, yang nyulik pun mau ngembaliin gitu loh. Ya, makasih banyak ya Bu ya. Makasih ya, Bang. Makasih. Oke, saya sudah sama ibunya Kenzi sama bapaknya. Namanya siapa Bu? Pirda. Pirda. Bapak namanya siapa? Azwan. Azwan. Iya. Udah berapa tahun berarti hilangnya Kenzi? 2 tahun. 2 tahun. Jadi kejadiannya tahunnya deh, bulan-bulan apa, kejadiannya gimana? Monggo. Tanggal 1 bulan 9. Itu tuh bulan kelahiran dia. Pas ulang tahun? Iya. Tapi dia ulang tahunnya tanggal 29-nya. Oke, tanggal satunya itu Dia diculik. bilang, Jadi ceritanya aku tahu ibu lagi jualan kan? iya. Punya toko di rumah kan? Iya, Bang. Kenzi lagi main. Oke. Ibu meleng, dia hilang. Iya, itu kejadiannya cepet banget, Bang. Enggak 5 menit aja saya meleng itu. Saya tengok lagi anak saya. Kok nggak ada tadi di tempat dia main. Saya cari-cari, nggak ketemu. Pas dia hilang itu ibu langsung firasat. Nggak pirasat, dia kan emang anaknya mainnya suka itu, nggak itu, maksudnya mainnya tuh jauh-jauh gitu, dekat ke SD. Kadang dia tuh, saya kira dia di SD. Oke. Jadi pas hilang, Jadi ibu cari. cari ke SD, biasanya kan gitu, Bang. Dia paling ke SD, habis itu dia pulang lagi. Nah, rumah kami kan di dekat SD itu. Saya tuh jualan jajanan anak SD. Anak SD, jadi nggak ada firasat diculik. Nggak ada. Nggak ada. Bapak ada di mana pada saat itu? Lagi kerja Lagi kerja. Bapak kerja apa? di suatu perusahaan. Di perusahaan. Jadi tidak di rumah. Enggak. Oke. Jadi berapa jam baru sadar? Awal-awal tuh warga tuh nyarinya ke sumur gitu. Oh, warga Ke bantuin. sungai. Iya, bantu. warga langsung Ingin rame ke rumah kan bantuin. gitu, bantuin kan. Ya, karena di daerah kami tuh belum ada yang kayak gitu tuh. Jadi orang tuh nggak mikir ke situ, mikirnya jatuh ke sumur, apa ke sungai gitu. Orang nyarinya ke hutan. Oke. Beberapa jam setelah itu ada yang bilang, oh tadi saya lihat, katanya Kenzi itu naik motor seorang perempuan, katanya. Saya kira itu keluarganya, makanya saya nggak terlalu menghiraukan, katanya. Oke. Ya. Jadi orang ini yang ngomong ini tetangga juga di sana. Satu desa lah, dia kebetulan lewat situ. Boleh tahu desa apa ini ya? Desa Danau, Pak. Desa Abang. Danau, Iya. daerah Muara Bungo, Muara Bungo, Jambi. Jambi. Jadi pada saat dia bilangnya itu, ibu percaya? Saya waktu itu langsung histeris. Oke. Saya Oke. Panik. Kalau manusia kan, Bang, kadang lebih kejam daripada iblis. Saya takut. Saya langsung panik begitu ada yang bilang dibawa orang, saya langsung panik. Ibu mikir apa saat itu? Saya mikirnya anak saya ya diapa-apain sama orang itu gitu. Cerita ke suami setelah itu? Iya, suami langsung ditelepon kan gini. Dia ditelepon langsung pulang. Dia langsung itu terjun ke kolam, ada Cari sekitar rumah kan di situ kan ada kolam. Bang. Mencari? Iya. ya di ada situ kan. tetangga punya kolam. Dia langsung
terjun ke situ. Nyari-nyari sampai ke air-air segala Iya. macam. Gitu. Tapi nggak ada sama sekali kan. Datanglah satu orang yang bilang tadi saksi kan, yang nampak anak kami ini dibawa sama seorang cewek pakai motor, Bang. Ciri-cirinya kayak gimana ceweknya? Ciri-cirinya itu kayak orang ibu-ibu biasa aja gitu, Bang. Mm-mm. Pakai baju tidur, Mm-mm. pakai motor Scoopy warna krem katanya. Oke, wajahnya seperti apa? Dia nggak lihat wajahnya karena posisinya tuh Satu arah. satu arah. Oke. Dia Dari tuh. belakang Dia dia lihatnya dari gitu. belakang. Dari belakang. Iya. Tapi dia yakin itu Kenzi. Iya, katanya. Ya, soalnya katanya Kenzi itu lihat saya dulu sebelum naik motor orang itu, Oh. tapi saya nggak lihat. Tapi saya nggak sadar kalau Iya. Aku paham. Jadi Kenzi sempat ngelihat dulu gitu ya. Iya, betul, Bang. Tapi nggak sadar ibunya. Iya. Itu bikin kamu merasa bersalah ya? gara-gara saya jualan. Gara-gara kamu jualan gitu maksudnya? Oke. Setelah itu bikin laporan polisi? Malamnya, Malam. Bang. Iya. Hari itu juga malam ya? Iya. Terus polisi sikapi dengan baik? Iya. Oke. Dilakukan pencarian segera di daerah Iya, situ betul. oleh polisi? Disisir dong? Iya, Oke. Tidak ada hasil? tidak ada sama sekali. Ciri-ciri dari wanita itu, apakah warga daerah sekitar situ nggak diketahui sama sekali? Nggak diketahui, Bang. Nggak ketahuan sama sekali ya? Oke. Setelah itu, ibu ngapain? Saya waktu itu cuma trauma, Bang. Saya nggak main HP, saya mengasingkan diri dari orang gitu. Saya merasa saya nggak becus menjaga anak saya. Merasa bersalah ya? Pindah rumah katanya Pak ya? Iya, betul, Bang. Di tempat kerja tinggal kami sekarang kan, kayak itu. Iya. Kamu ngelihat istrimu merasa bersalah sekali soalnya ya? Iya, tapi kasihan juga nengok dia, Pak. Dan setelah 4 bulan Kenzi hilang itu, Bang, mertua saya pun meninggal karena serangan jantung. Aku dengar di ada satu video kamu pernah ngomong katanya kamu itu suka ngerasa orang-orang yang kamu sayang itu suka pergi meninggalkan kamu ya? Iya, Bang. Itu yang bikin kamu merasa bersalah ya? Saya merasa semua orang yang saya sayang itu pergi aja dari hidup saya dari kecil. Dari kecil saya nggak punya ibu. Ibu ninggalin umur berapa kamu waktu kecil? Umur saya masih 5 tahun. Oh. Saya pun nggak tahu wajah ibu saya seperti apa. Oke. Itu yang bikin kamu tambah merasa bersalah lagi. Tambah sedih lagi dengan Kenzi hilang. Kamu menyalahkan diri kamu lebih besar lagi gitu. Karena saya tahu, Bang, hidup tanpa seorang ibu itu sulit banget. Karena nggak ada yang sayang sama kita sebesar seorang ibu, Bang. Kamu soalnya pernah jalanin. Saya takut anak saya. Iya. Ngerti. Terus aku dengar juga Kenzi ini lahir prematur. Itu betul tidak? Betul, Bang. Berapa bulan waktu itu usia Kenzi udah lahir dia? 7 bulan, Bang. 7 bulan? Dan selama hamil itu saya lumpuh. Iya, saya dengar kamu lumpuh. Kok bisa lumpuh ya pas kamu hamil Kenzi? Iya, nggak tahu, Bang. Pas saya hamil itu tiba-tiba aja sakit di bagian sini. Sampai nggak bisa jalan gitu, Bang kan? Nggak bisa jalan? Nggak bisa jalan. Kaki Duduk nggak bisa gerak? Enggak. bisa gerak, bisa, cuman sakit. Untuk jalan, untuk duduk aja itu sakit banget. Oke. Ada cek ke dokter waktu itu?
cek ke dokter katanya nggak apa-apa katanya. Nggak apa-apa. Cuma Nggak kamunya ada. kesakitan. Sakit banget, cuman nggak ada lebam, nggak ada bengkak, cuman sakit banget gitu. Jadi sulit untuk jalan lah ibaratnya Iya. gitu ya. Jadi dibaring aja gitu. Iya, Nyangka nggak dia lahir 7 bulan itu? nggak nyangka. Itu apa konstruksi gitu? Tiba-tiba Pendarahan, pendarahan. pendarahan banyak banget, Terus panik dong. panik. Tapi nggak sakit pas pendarahan itu. Oke, langsung ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit. Ditunggu-tunggu kontraksinya nggak ada juga. Darah terus juga kan mah. Mengalir. Akhirnya disesar lah. Oke. Si Kenzi ini lahirnya dulu nggak napas dia pas lahir itu. Nggak keluar Iya. suara nangisnya juga nggak ada. Nggak Nangis, ada. Bang. Ditepok-tepokin Ya, baru kan sekitar ditepok berapa menit baru sama dia nangis kan. bidannya baru. Cuma sekilo bang dia lahir. Terus di inkubator ya. Iya. Oke. Kamu mikirnya waktu itu Kenzi selamat ya? Saya nggak nyangka dia selamat. Soalnya dulu kecil banget bang, kecil 1 sebesar botol, biru karena diponis dokter juga jantungnya bocor ini bu katanya. Tapi alhamdulillah dia sampai besar sakit aja jarang dia. Oh gitu. Iya, Sehat. Jantungnya yang divonis bocor gimana? nggak ada lagi. Aman. Tiba-tiba aja, bagus. Kamu dikasih anak berkat tapi jalannya begini ya. Iya. Itulah Pak. Kamu bingung jadinya ya. Jadi saya rawat dengan susah payah. Iya, mempertaruhkan nyawa. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah, nggak tahu siapa, main ambil aja. Oke, pencarian berarti sudah 2 tahun. Iya, Kamu cari terus. cari terus. Oke, lewat bantuan Ibu Tisa juga kamu juga nyari itu. Iya, Kamu katanya sempat ke rumah-rumah orang yang katanya mirip Kenzi Betul. anaknya. Iya, Bang. Bener ya? Iya betul. Tapi kan nggak enak ya. Heeh. Tapi datang tetap. datang tetap karena memang semirip itu waktu itu saya lihat. Oke. Akhirnya kami datang ke situ, memang mirip, tapi kita tahu kan bang itu anak kita apa bukan. Setelah dicek, saya dari rumah udah ya Allah alhamdulillah semoga. Tapi sampai sana Ya, kecewa. ternyata bukan. Iya. Berapa rumah, berapa anak yang udah pernah dikunjungin yang dibilang mirip Kenzi? Baru satu itu Baru sih bang, satu itu karena ya. emang Mirip itu banget. yang mirip banget. Mirip banget ya. Iya. Ciri-cirinya Kenzi apa aja? Selain ini kan begini aja nih, wajah yang kita dapat. nih. Heeh. Iya, Ini kan pasti udah berubah nih. iya. Sekarang berarti usianya udah 5 tahunan. nih. Betul Bang. Pasti badannya udah berubah, wajahnya juga ada berubah. Ada nggak ciri-ciri khusus? Ada bang. Apa dia ciri-ciri khususnya? Dia itu uyang-uyangnya ada 2 di kepalanya. Oke. Ada Terus 2. kepala dia itu agak tipis bang di sebelah kanan ini karena dulu Sebelah kanan sini. karena dulu kan minumnya pakai selang tuh selama 3 bulan. Oke. Jadi dia kan ngejar-ngejar selang tuh jadi lama ke ini sebelah Oh, sini. Jadi posisinya jadi begini. iya, Jadi agak tipis ini ya. Iya, Ya, kepeyang agak dikit lah Bisa, Bang. kita bisa rasa ya. iya. Oke, apa lagi? Sama dagunya itu belah. Dagu belah. Iya. Oke, ada kemungkinan nggak dagu belah bisa hilang belahannya? Nggak ada ya? Oke, dagu belah ya. Iya. Apalagi mungkin tanda lahir apa tai lalat atau apa? Ada? Oh, kalau itu nggak ada bang. Nggak ada ya. Tanda lahir nggak ada. Nggak Nggak ada. ada. Bekas luka? Suka Nggak ada juga sih. Nggak ada ya. Nggak ada. Apalagi kira-kira ciri-ciri yang mungkin orang bisa lihat gitu? Cuman itu sih Cuman bang. itu ya? Oke. Kamu sering bolak-balik dong ke kantor polisi nanya terus kan pasti Iya. kan? Capek? Capek. Capek. Polisi belum kasih jawaban, belum dapat Iya. ya? Oke. Sejauh ini kamu juga katanya ke paranormal apa dukun gitu? Iya. Udah puluhan bang. Puluhan? Karena nggak tahu lagi kan harus ngapain. Oh. Ke paranormal pun ya udah ayo gitu. Oh, ini disarankan kan? Iya. Kamu coba lah. Coba semua yang orang bilang tuh coba aja. Iya, karena ini kan udah coba semua cara lah intinya Iya. begitu. Betul Bang. Terus pas kamu ke dukun-dukun gitu, bagaimana? Kamu
merasa gimana jadinya? Ditipu katanya. Ya, habis-habisan sama dukun bang. Habis berjuta-juta, Betul. puluhan juta nyampe nggak? Belasan kan. Belasan juta. Iya. Jadi kalau sama dukun-dukun gitu kan, kadang-kadang kan ada yang terima bayaran, ada yang nggak mau dibayar kan? Ya, sebagian ada. gitu. Sebagian ada. Heeh. Nah, sebagian minta bayaran kan? Iya. Sebagian tuh dipatok gitu. Dipatok sama Segini dia. katanya. Ya. Berapa segini itu? Ada yang 3 juta 3 gitu. juta. Bayar di depan? Iya, katanya ini untuk persyaratannya beli ini, beli itu katanya. Wah, terus uangnya kasih di Iya, depan. kasih. Kalau lagi nggak ada uang gimana? Ya itu Itulah. kami jual Nggak tahu apa yang lagi. ada. Apa yang ada, apa aja yang udah kalian jual? Yang utang sana sini bang. Sampai jauh. sampai sekarang pun masih bayar utang itu. Jadi utang ke kesana sini. Berapa utangmu? Sama keluarga. Kemarin tuh 15 juta. Dan tidak ada harapan. Ada nggak dukun yang paling oke gitu, yang wah ini udah hampir ketemu gitu? Ada bang, pernah dulu Oh. pas awal-awal kan. Dia bilang langsung ke lapangan gitu kan. Dia arahin lah. Di sini katanya nanti ada tuh orang lewat nanti katanya. Beneran ada lewat. Dari jarak jauh kan, dukunnya dari jarak jauh. Warga tuh yang ikutin arahan ya nanti belok sini terus ada pondok katanya. Beneran ada bang gitu. Oke. Tapi anak kami nggak ada. Tapi pas Udah dicek dia nggak ada bilang orang di itu. situ tuh si Kenzinya yang nggak ketemu. Selebih itu ketemu semua yang dibilang si dukunnya. Oh, jadi menurut dia nih di sini ada pondok, ada ini, Iya. ada Iya. itu benar. Ketemu. Benar. Tapi kensinya tidak ada di situ. Iya, Oh, dia bilangnya kensinya ada di situ. Iya. Iya, tapi nggak Tapi ada. pas Setelah dicek dicek nggak ada. Iya, cuma kan kalau kondisi kayak kalian kan udah bodo amat, yang Nah, itu penting betul, bisa Bang. ketemu Heeh, kan, ya bagaimana kan? Iya, cara pun Bang. harus ketemu kayak itu. Iya. Jadi coba semua dukun, orang pinter kalian Nah, datengin dan segala macam udah, kan, Bang. tapi tidak membuahkan hasil sampai hari ini. Sedikit pun. Oke. Katanya juga ada yang bilang kalau Kenzi itu diculik karena dibilang sakti, membawa keberuntungan. Itu benar? Ya, sebab ada dukun yang bilang gitu. Dukun ngomong begitu. Mm. Untuk apa dia ngomong begitu ya? Dia menurut pandangan dia kan. Supaya ada alasan kenapa dia diculik begitu. Bisa jadi bang. Nggak tahu. Oke. Sejauh ini menurut kamu, secara firasat sebagai Iya. ibu, ya, sebagai ibu ini kan firasatnya kuat ya. Iya. Maaf ya, ini saya harus bertanya. Iya. Menurut kamu Kenzi, aduh saya nggak enak lagi nanya. Ngerti kan maksud saya kan? Saya yakin banget Kenzi itu masih ada gitu di suatu tempat Amin. dan butuh pertolongan saya. Kamu rasa itu? Saya merasanya gitu bang. Kamu pernah dimimpiin nggak? Saya sering mimpi itu, mimpi dia tuh di ayunan bang, Di ayunan. tapi nggak pakai baju. Tapi nggak pakai baju. Saya nggak tahu apa artinya. Oke. Tapi firasat kamu nih, bukan ini ya. Bukan keinginan, ya beda ya. Kalau keinginan itu Iya. kan kita punya ini ya. Firasat kan murni dia itu kan. Kamu ada kayak begitu, kamu rasa ini anak saya masih hidup dan lain-lain gitu, masih ada ya? Iya bang. Oke. Kamu ada ngecek nggak? Kalau berita-berita tentang ditemukan anak segala macam, kamu sampai nyari-nyari ke sana nggak? Nggak bang, karena dulu selama 2 tahun itu kan saya nggak main sosmed bang. Saya dengar nama Kenzi aja badan saya gemeteran dulu. Kenapa banyak yang nanya kenapa baru 2 tahun baru dicari? Karena saya butuh kekuatan untuk bangkit. Ngerti. Kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Iya bang, saya nggak tahu yang harus saya lakukan sampai satu saat saya sadar nih kalau saya kayak gini terus yang berjuang untuk Kenzi siapa gitu.
Kamu udah sempat ngiklasin? Nggak bisa ikhlasin. Terus katanya selama 2 tahun itu sempat akhirnya hamil tapi nggak sadar katanya ya. Iya, Jadi sekarang Kenzi udah punya adik. iya, Jadi udah kepikiran Kenzi aja terus sampai udah kayak ngeblank aja semuanya Iya. gitu. Oke. Ini kan banyak yang bantu di sosmed juga saya lihat ya. Ada beberapa netizen bantu tapi kurang kuat ya. Iya. Kalau secara exposure-nya itu kurang kuat. Aku sempat deteksi beberapa kali. Aku belum pernah nih bantu kasih tempat untuk nyari orang yang hilang gitu loh. Tapi aku juga sangat bersimpati ngelihat usahamu selama berapa tahun ini. Gigi banget. Termasuk sama Mbak Tisa juga Iya. yang bantuin. Banyak banget Bang orang-orang baik yang Iya. bantu. Cuma kan kasus seperti ini kan agak sulit. Iya, Polisi udah sempat ngomong nggak kalau kondisi-kondisi yang bisa terjadi dengan kasus seperti ini ke kalian? nggak ada, polisi cuma ngomong ini. Aduh, gimana ya Bu, katanya. Ini kasusnya nih buntu banget, katanya. Kita minim banget petunjuk, katanya, minim saksi, Iya, katanya. tidak ada CCTV. Iya, CCTV. Iya, karena Nggak ada. di kampung itu Iya. tidak ada ya CCTV ya kan ya. Ini saya nggak tahu ya, nonton nggak nih pelakunya atau segala macam. Apa kira-kira kamu pengen nyampein apa kepada orang yang culik si Kenzi itu? Ya, seandainya video ini sampai kepada yang menculik Kenzi, saya mohon dengan sangat rendah hati, sudah tolong kembalikan anak saya. Kenzi itu bukan hanya anak bagi saya, dia itu kehidupan saya. Jika kalian berniat menghancurkan hidup saya, kalian sudah berhasil kok. Hidup saya udah hancur, nggak ada lagi yang tersisa. Tolong kembalikan anak saya mohon. Kamu boleh pegang. Siapapun yang bersama Kenzi sekarang, saya mohon kembalikan anak saya. Saya nggak akan dendam, saya nggak akan menuntut apapun dari kalian. Saya hanya ingin memeluk anak saya. Saya hanya ingin memeluk anak saya. Saya rindu. Kenzi, maafin ibu nak, karena ibu nggak bisa jaga Kenzi dengan baik, sehingga hal ini terjadi pada Kenzi. Mungkin selama ini Kenzi di luar sana kesusahan, ibu di sini sedetik pun nggak pernah lupa sama Kenzi. Ibu akan berjuang sekuat tenaga, apapun akan ibu lakukan, nak. Mungkin nyawa sekalipun akan ibu berikan, asal ibu bisa meluk Kenzi lagi. Maafin ibu nak, karena ibu belum bisa jadi ibu yang baik. Tolong berikan ibu kesempatan sekali lagi untuk menjadi ibu yang baik untuk Kenzi. Oke. Kalau secara iman, seberapa yakin Pak bapaknya? Nggak tahu ya berarti. Kalau ibu imannya seberapa yakin? Saya yakin banget, Bang. Allah itu Maha tahu, Maha melihat. Dia juga Maha kuasa. Meskipun semua orang bilang, sudahlah, udah 2 tahun itu mustahil lagi ketemu. Tapi saya percaya, jika Allah berkehendak, nggak ada yang nggak mungkin bagi dia, Bang. Saya percaya itu. Amin. Oke.
Ya, saya juga call out untuk semua teman-teman influencer yang punya akun-akun besar. Kalau ada kesempatan, boleh bantu untuk memberikan harapan lah untuk keluarganya Kenzi. Gue percaya apapun yang kita perbuat dari hati dengan keinginan baik, sebagaimana Tuhan perbuat kepada kita banyak hal-hal baik secara gratis, tanpa Tuhan pungut bayaran sekalipun, akan menjadi karma yang baik, amal yang baik buat kalian ke depan. Dan saya juga mau call out untuk semua netizen, teman-teman, warga, penduduk masyarakat Indonesia. Mungkin gak seberapa dari saya akan kasih 50 juta. Buat orang yang bisa membantu Ibu Kenzi menemukan Kenzi. Oke? Jadi semoga ini juga bisa membuka harapan supaya orang lebih melihat. Nanti fotonya kita taruh di sini. Ciri-cirinya tadi kita udah sampaikan. Nanti kita tambahin lagi. Siapa tahu ada titik terang. Tapi saya nggak janji ya Bu ya. Iya. Cuman kita ngomongin, maaf ya Bu ya, saya harus ngomongin buruk-buruknya juga ya. Iya, Kita kan namanya manusia berusaha. Ibu udah mikir buruk-buruknya. Kayak anaknya mungkin tidak akan kembali segala macam. Ibu sudah mikir sampai ke sana? Udah, Bang. Sudah. Tapi hati nggak ikhlas. Nggak bisa. Semua orang bilang, udah ikhlasin. Toh itu udah takdir dia. Nggak bisa, Bang. Saya udah coba, tapi nggak bisa. Saya takut anak saya di luar sana. Saya nggak tahu nasibnya gimana. Pak, sebagai kepala keluarga dengan kondisi kayak begini, jadi beban yang lebih besar lagi ya. Betul Bang. Satu kasihan sama istri, satu kehilangan anak. Iya. Bapak sebagai laki-laki gimana perasaannya sekarang? Iya, bercemberadu lah Bang. Kayak mana lah, kan anak gak ketemu kayak itu kan. Sama istri kayak ini kan. Entahlah, nggak tahu lagi kayak mana lagi aku. Buntu. Minta solusinya kayak mana lagi. Kami sudah cari kemana situ kan, tapi hasilnya nggak ada sama sekali. Iya. Sebagai manusia kan kalau kita sampai di titik buntu seperti ini kan harapan terakhir kita itu adalah Tuhan, Allah. Ya kan? Kamu sempat nanya nggak sama Tuhan, sama Allah? Iya. Kenapa sih gini amat? Dari kecil saya diujinya. Luar biasa banget saya diujinya. Kayaknya habis-habis ya. Semua orang yang saya sayang itu diambil sama Allah gitu. Kamu nggak punya jawabannya. Saya pribadi sebagai manusia saya prihatin. Saya juga punya anak. Saya juga tahu kalau misalnya kehilangan anak itu pasti tidak akan mudah. Semua orang tua pasti melakukan segala cara. Semua kehilangan tuh nggak sama, Bang. Sama kehilangan. Seandainya ada anak yang meninggal, ada nih kuburannya yang bisa dikunjungin. Kalau saya gimana gitu? Ngerti. Kejelasannya itu yang bikin kita menangis dari dalam. Iya. Paham. Makasih banyak ya Bu ya. Semoga ada jalan, amin. Makasih banyak Pak ya.